Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab teka-teki sang baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari di negeri Baghdad, baginda Raja Harun al-Rasyid tampak murung. Wajahnya yang biasanya cerah dan penuh wibawa kini diselimuti awan kegelisahan. Para menteri dan penasihat istana mencoba menenangkan hati baginda. Namun tak satu pun yang mampu memberikan jawaban atas dua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Dua teka-teki tentang rahasia alam semesta, sesuatu yang bahkan para ulama kerajaan pun tidak sanggup menjawabnya. Keresahan itu membuat baginda sulit tidur, seakan dua pertanyaan itu terus-menerus berdengung di telinganya. Akhirnya, para penasihat kerajaan sepakat untuk memanggil seorang tokoh cerdik yang sudah terkenal di seantero negeri, yaitu Abu Nawas. Seorang pria sederhana namun dikaruniai kecerdasan luar biasa. Abu Nawas pun dihadapkan ke istana dengan hormat. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Ada apakah gerangan, Paduka yang mulia?" Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku dihantui dua pertanyaan tentang rahasia alam, dan tak seorang pun mampu memberiku jawaban yang memuaskan." Abu Nawas pun menjawab, "Mohon hamba diberitahu apa kiranya kedua pertanyaan itu, wahai Paduka?" Sang baginda kemudian mengajukan teka-teki yang pertama. Di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia." Tentu saja baginda terkejut. Lalu Abu Nawas melanjutkan, "Ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan Tuhan di dalam otak manusia. Oleh karena itu, manusia tak akan pernah mampu mengetahui di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas." Baginda pun tersenyum, puas mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu masuk akal. Kemudian baginda mengajukan teka-teki yang kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di lautan?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ikan-ikan di lautan, wahai Paduka." Baginda heran, "Mengapa engkau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Bukankah kita semua tahu bahwa setiap hari ikan-ikan ditangkap dalam jumlah yang sangat besar, namun jumlah mereka seakan tidak pernah berkurang. Sementara bintang-bintang di langit meskipun banyak, jumlahnya tetap tidak bertambah, tidak pula berkurang." Baginda pun tertawa. Rasa penasarannya sirna, dan hadiah besar pun diberikan kepada Abu Nawas. Beberapa waktu berselang, rasa penasaran baginda raja belum sepenuhnya reda. Kali ini baginda ingin melihat langsung kehidupan rakyatnya. Diam-diam beliau menyamar menjadi rakyat biasa, mengenakan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa tanda kebesaran. Di sebuah perkampungan, beliau melihat sekelompok orang berkumpul mendengarkan seorang ulama yang tengah menyampaikan ceramah tentang alam barzah, alam setelah kematian. Baginda pun turut bergabung. Tiba-tiba seorang pria bertanya, "Wahai Tuan Guru, kami pernah menyaksikan orang kafir dikuburkan, namun kami tidak mendengar teriakan mereka, tidak melihat siksaan seperti yang sering dikisahkan. Bagaimana cara membenarkan hal itu?" Sang ulama berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu harus dengan panca indera yang lain.
Tidakkah kalian ingat dengan orang yang tengah tidur? Dalam tidurnya, ia bisa bermimpi digigit ular, dikejar binatang buas, atau mengalami berbagai kesakitan. Ia bahkan bisa berteriak berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang nyata, meskipun engkau yang di dekatnya tidak melihat apapun. Demikian pula dengan alam barzah, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang berada di sana, bukan oleh mata lahir manusia. Baginda pun kagum mendengar penjelasan itu. Beberapa hari kemudian, Baginda memanggil Abu Nawas kembali. Beliau ingin menguji lagi kecerdikan sang pujangga. Baginda berkata, "Bu Nawas, aku ingin kau berangkat ke surga dan bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Sanggup, wahai Paduka yang mulia. Namun dengan satu syarat." Baginda penasaran. "Apa syaratmu itu?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Hamba mohon Paduka menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." Baginda bertanya lagi, "Pintu apa maksudmu? Pintu alam akhirat?" Baginda makin penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas menjawab, "Kiamat, wahai Paduka. Setiap alam memiliki pintu. Pintu dunia adalah lahir dari rahim ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Maka bila Baginda tetap menginginkan hamba mengambilkan mahkota dari surga, dunia ini harus kiamat terlebih dahulu." Baginda pun terdiam, tidak berkata apa-apa. Abu Nawas pun pamit karena ia sudah tahu Baginda tidak mungkin menghendaki kiamat datang hanya untuk sebuah mahkota. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijangkau oleh logika. Ada hal-hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa dijawab oleh kebijaksanaan dan ketakwaan. Dari Abu Nawas, kita belajar tentang cara menjawab dengan cerdas tanpa harus menyinggung perasaan. Dan dari Baginda, kita belajar bahwa seorang pemimpin bijak adalah yang terus belajar, rendah hati, dan tidak malu bertanya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah hikmah yang syarat makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.